Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan yang baru oleh Tuhan. Memasuki hari ini kami terlebih dahulu datang bersekutu di hadapan Tuhan, dan terlebih kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu, biarlah tiap-tiap kami boleh mendapatkan pemahaman dan pengertian dari firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan hidup kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan pagi ini dari Injil Markus pasal 4, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Ya. Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di turitan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini yakni mengenal Yesus dengan benar. Ya, temanya mengenal Yesus dengan benar. Fokus perhatian saya terdapat dalam ayat yang ke-14, menjadi ayat kunci pagi hari ini, yakni siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi itu bunyi ayat 41. Sebagai orang Kristen, tentu saya katakan kita akan berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi faktanya, tidak sedikit dari sekian banyak orang Kristen yang kita kenal sebenarnya sedang berada dalam situasi tidak mengenal Yesus Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Karena beberapa kali ketika saya melakukan pelayanan, saya menanyakan hal yang seperti ini kepada orang-orang Kristen tertentu. Tetapi saya merasa bahwa jawaban yang mereka berikan kepada saya itu adalah jawaban yang hampir sama dengan jawaban orang yang tidak Kristen, bahkan yang tidak percaya Yesus. Jadi di sini kita melihat para murid ini bertanya hal yang sama. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Memang kalau memperhatikan beberapa perenungan dari hamba-hamba Tuhan yang sering kita dengar, mereka mengungkapkan pertanyaan ini adalah rasa kekaguman. Saya melihat walaupun memang benar ini adalah sebuah kekaguman, tetapi ada hal yang menarik, bahwa kalau kita membaca dengan seksama, itu bukan sekedar kekaguman, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri para murid. Yakni sebenarnya mereka tidak mengenal Yesus yang mereka ikuti itu. Walaupun mereka berkata, mereka percaya. Sehingga mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sebenarnya? Dan orang-orang Kristen pun di masa kini tidak menutup kemungkinan juga akan bertanya hal yang sama di dalam hatinya, walaupun mungkin tidak diungkapkan. Ya, siapa gerangan Yesus itu sebenarnya bagi saya?
Ya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun, kalau kita perhatikan hari-hari ini suka mengkritik tentang kepercayaan kita kepada Yesus dan kekristenan. Padahal mereka sebenarnya juga tidak tahu tentang Yesus, tetapi merasa diri tahu. Maka lihatlah ada orang-orang yang mengaku sebagai kristolog dan lain sebagainya. Ketika kita membaca peristiwa dalam ayat ini, seringkali seperti tadi saya katakan, ayat 41 itu dikatakan sebagai sebuah kekaguman. Nah, maka keseluruhan ayat ini pun seringkali juga ditafsirkan lebih mengarah kepada apa? Kuasa dan mujizat Yesus. Ya. Sehingga dikatakan kita tidak usah takut terhadap dunia ini, walaupun badai melanda, kuasa Yesus itu beserta dengan kita. Benar, saya katakan itu sangat-sangat benar. Dan hal itu tidak ada yang salah. Namun kalau kita meneliti dengan sangat cermat ya, firman Tuhan ini bukan sekedar bicara tentang mujizat yang Yesus buat. Tetapi kalau kita memperhatikan Yesus itu sebenarnya sedang menuntun para murid itu secara pribadi untuk mengenal Dia melewati peristiwa ini. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan untuk mahasiswa teologi ya, ini sebenarnya kristologi. Ya. Jadi bukan hanya kita mengenal Yesus itu karena mujizat yang kita buat, tapi sebenarnya ayat ini menegaskan bagaimana Yesus itu secara pribadi harus kita kenal siapa Dia. Ya. Teks Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini juga terdapat dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 dan juga di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Jadi ini terdapat dalam Injil Sinoptik ya. Jadi sebelum peristiwa dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini terjadi, kitab Matius menyebutkan bahwa Yesus itu telah melakukan beberapa pelayanan mujizat sebelumnya. Ya. Setelah dia melakukan mujizat, penekanan selanjutnya itu tentang bagaimana seseorang mengikuti Yesus. Ya. Sedangkan di dalam Markus dan Lukas, sama-sama menuliskan ada beberapa perumpamaan yang Yesus ajarkan sebelum peristiwa ini. Dan inti dari perumpamaan itu tentang kerajaan surga. Kalau kita memperhatikan Markus 4 ayat 34, yakni ayat sebelum ayat 35 ya yang kita baca pagi ini sampai 41 ya. Dari perumpamaan-perumpamaan ini kelihatan bahwa murid-murid Yesus itu walaupun mereka sudah menerima pengajaran melalui perumpamaan, ternyata sebenarnya mereka kurang memahami apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan. Sehingga dijelaskan dalam Markus 4 ayat 34 itu Yesus mengambil waktu tersendiri dengan murid-muridnya untuk mengajarkan mereka. Mengapa? Ya, mengapa hal ini terjadi? Ya, ini menegaskan satu poin penting bahwa sifat kerajaan Allah yang dijelaskan oleh Yesus dalam perumpamaan sebelumnya itu memang menjadi konsep yang umum bagi orang Yahudi. Ya. Tetapi ada hal yang kurang mereka sadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa mereka pahami dengan pengetahuan semata-mata, tetapi itu harus diungkapkan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Ya. Jadi Yesus sendiri harus menyatakan rahasia-rahasia kerajaan Allah itu. Oleh sebab itu sulit bagi mereka untuk benar-benar mengenal siapa Yesus dan juga memerlukan waktu untuk memahami hal ini. Nah, sekarang pun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman mahasiswa juga yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi belum tentu mereka mengenal siapa Yesus itu. Sama seperti yang terjadi dalam diri murid-murid. Nah, akibat dari ketidakmengertian kita terhadap kekristenan dengan benar, itu mengakibatkan kehidupan kekristenan sekian banyak orang percaya, ya, terutama di Indonesia, di kantong-kantong Kristen, kita lihat, itu akhirnya sifatnya tradisi semata-mata, formalitas
yang akhirnya tidak membawa kepada perubahan hidup di dalam Kristus sama sekali. Dan kita sebagai orang Kristen tidak perlu merasa tersinggung, ya, kalau tiba-tiba ada orang yang berkata, terutama bagi kita hamba-hamba Tuhan dan juga mahasiswa teologi, kalau hidup kita, rohani kita, ya, terlihat tidak menunjukkan pengenalan kita kepada Yesus, tapi lebih menunjukkan kepada versi ahli Taurat dan orang-orang Farisi masa kini, itu sindiran yang seringkali saya dengar, ya, yang disampaikan orang. Kita tidak perlu tersinggung, karena memang itu ada fakta yang terjadi. Memang tidak semua, tapi ada sebagian dari orang-orang tertentu, mereka melayani Tuhan, mereka tahu membaca firman Tuhan dan lain sebagainya, bahkan berkhotbah. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan sebagaimana yang dikhotbahkan dan yang dipelajari. Ya. Jadi dari teks ini saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa Yesus itu ingin mengajak murid-murid untuk mengenal Dia secara pribadi. Maka di sini setidaknya ada 3 hal yang Yesus izinkan supaya murid-murid itu dapat mengenal Dia secara pribadi. Ya. Mari kita fokus untuk melihat ayat dari firman perenungan pagi ini. Yang pertama, ya, dalam ayat 35 dan 36. Di situ dijelaskan bahwa Yesus mengajak mereka pergi ke seberang, ya, ke tempat yang lebih sepi, meninggalkan orang banyak, ya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Yesus ingin para murid memiliki waktu tersendiri bersama Yesus. Memerlukan waktu pribadi dengan Tuhan membuat mereka leluasa untuk belajar dari Yesus dan melihat apa yang Yesus lakukan dengan sangat jelas, ya. Kalau kita membaca di dalam Injil Sinoptik, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu selalu berusaha memberi waktu tersendiri antara dirinya dengan murid-murid. Nah, dari sini kita tahu bahwa hubungan pribadi dengan Yesus itu sangat penting. Yakni kita memberi waktu dari 24 jam hidup kita untuk bersekutu dengan pribadi Yesus. Ya. Sebab tanpa kita memiliki waktu seperti yang dilakukan oleh Yesus dan murid-murid, maka kita tidak akan pernah mengerti sebenarnya apa yang diinginkan oleh Tuhan atas hidup kita. Dan terlebih kita tidak akan pernah mengenal pribadinya kalau kita tidak pernah punya waktu pribadi dengan Tuhan. Maka saya berulang-ulang kali sering menyampaikan kepada mahasiswa, kalau kita selaku hamba Tuhan, selaku mahasiswa teologi, mulai malas untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, itu bukanlah hal yang baik untuk kehidupan rohani kita. Ya. Jadi yang pertama, yang Yesus inginkan dari murid-muridnya adalah bagaimana mereka mengenal Dia, yakni mereka harus berada bersama-sama dengan Dia dalam waktu-waktu khusus. Supaya apa? Konsentrasi untuk belajar dan mendengarkan, melihat apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan. Sehingga dengan begitu mereka tahu siapa Dia dan mengikuti, meneruskan apa yang Yesus kerjakan. Nah, demikian halnya dengan kita semua. Sampai hari ini perlu waktu bagi kita untuk duduk diam di kaki Tuhan secara pribadi. Maka dalam ayat Injil kita pernah membaca dengan teliti, ya, bahwa Yesus itu rajin bangun pagi-pagi, pergi untuk berdoa. Ada waktu-waktu khusus. Ya. Bahkan dengan murid-murid pun dia memiliki waktu khusus. Maka kita pun kalau ingin mengenal pribadi Yesus lebih dalam, maka kita harus memiliki waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ayat 37 sampai ayat yang ke-38, ya, ada masalah atau pergumulan yang murid-murid hadapi, yakni badai. Ya. Jelas bahwa hal ini Yesus izinkan mereka alami sebagai pembelajaran iman. Ya. Mengapa saya katakan ini pembelajaran iman? Karena kadangkala
Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, ketika kita berkata, Yesus bersama-sama dengan kita, kita berpikir bahwa semuanya akan aman-aman saja, baik-baik saja. Jadi kita akan bersantai dan menganggap itu sesuatu yang biasa. Nah, kalau kita memperhatikan latar belakang murid-murid di sini, ya, mereka adalah sebagian besar nelayan sebelum mengikuti Yesus. Ya. Mengapa saya menyinggung tentang nelayan? Karena kalau mereka adalah nelayan, maka mereka sangat mengerti dengan jelas ya kondisi Danau Galilea itu. Kemudian di sisi lain mereka adalah orang yang berpengalaman ya, dalam mengarungi danau itu, karena mereka menangkap ikan di situ. Akan tetapi dalam peristiwa ini sangat jelas dicatat oleh Alkitab bahwa justru mereka ketakutan saat mengalami badai. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan dan pengalaman hidup seseorang itu tidak cukup untuk mengatasi masalah. Ya, karena apa? Kita ini terbatas. Ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita tidak bisa memikirkan sesuatu dengan baik, ya. Dan ujungnya ada banyak orang akan putus asa, ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang kadangkala kita sebagai orang percaya pun keras kepala, ya. Mengeraskan hati kita. Kita seringkali ngotot untuk membuat keputusan dan jalan-jalan kita sendiri. Dan akibatnya kita terjebak dalam masalah dan kebingungan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Jadi Yesus sangat mengerti kecenderungan sikap para murid-murid ya. Jadi kalau bersama dengan gurunya mereka berpikir semua baik-baik saja, kemudian kadangkala juga mereka membuat keputusan-keputusan yang mungkin saja keliru ya. Sama dengan kita di zaman sekarang ini pun memiliki kecenderungan yang demikian. Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan mereka mengalami masalah dan pergumulan ini. Supaya apa? Mereka belajar bergantung kepada pribadi Yesus itu dalam setiap situasi. Ya. Yakni supaya melihat masalah itu dan melihat kepada pribadi Tuhan dan mengenal Dia di balik masalah yang Tuhan izinkan. Jadi kita sebagai orang percaya ini, kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami badai masalah dan persoalan pergumulan hidup, supaya kita belajar menjadi dewasa dan mengenal Tuhan melewati persoalan-persoalan yang terjadi. Karena apa? Kadangkala kecenderungan hati kita ini keras, dan kita banyak mengandalkan logika kita. Kita bilang kita percaya, kemudian di satu sisi nanti kita akan melakukan tindakan-tindakan di luar kepercayaan kita. Nah, murid-murid juga mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya Yesus seolah-olah tidur di situ. Seperti mereka katakan, Guru, engkau tidak peduli terhadap kami. Bukan Yesus tidak peduli, tapi Yesus ingin supaya kita tidak terus-terusan menjadi bayi rohani, tapi semakin hari semakin dewasa di dalam mengenal Dia. Ketika menghadapi masalah, kita menjadi orang yang benar-benar tahu bahwa kebergantungan kita kepada Tuhan itu membuat setiap masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi itu menjadikan kita dewasa dan kita semakin tahu seperti apa kita mengikuti Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagian yang terakhir ya dari perenungan pagi hari ini, ayat 39 sampai 40. Ya. Yesus bukan saja menolong mereka ya ketika masalah badai ini terjadi, tetapi ia menegur mereka karena sikap yang tidak beriman. Mengapa kamu takut? Yesus tanyakan. Mengapa kamu tidak percaya? Ini merupakan teguran bagi mereka. Ya. Sekaligus membuktikan bahwa walaupun mereka telah cukup lama mengikuti atau menyertai pelayanan Yesus, belajar dari Yesus dan melihat mujizat Yesus, dari Matius pasal 8, tapi rupanya itu tidak menjamin bahwa mereka dapat mengenal Yesus dengan benar. Karena faktanya dalam ayat 40 ini Yesus menegur mereka. Ya. Bagi kita hal yang sama pun terjadi. Kekristenan yang dewasa itu tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi kekristenan kita kualitasnya itu dilihat dari iman
Dalam kondisi rohani yang demikian, Tuhan Yesus menegur mereka, ya. Demikian juga dengan kita. Sampai hari ini, firman Tuhan itu diberitakan dalam khotbah-khotbah, dalam perenungan mimbar gereja, supaya kita belajar, ya, supaya kita mendengar teguran Yesus atas hidup kita. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa betapa pentingnya pengajaran firman itu di dalam gereja, di kampus-kampus teologi, ya. Sehingga dengan pengajaran-pengajaran itu, kita tidak tersesat dan kita tidak menyesatkan orang. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita dituntut untuk belajar terus-menerus dari firman Tuhan dan mau ditegur oleh firman itu, supaya kita mengenal kehendaknya dan mengenal pribadi sang pemilik firman itu. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman mahasiswa yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita menjadi malas untuk belajar firman Tuhan, bahkan tidak mau diberi nasihat dan teguran yang didasari oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah benar-benar akan mengenal dia secara pribadi. Maka kita akan melayani Tuhan hanya dengan pengetahuan belaka, ya, yang tidak punya dampak, tidak ada otoritas di dalamnya. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat ayat 41 itu akan menjadi momok yang menakutkan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengaku di depan orang, ya, tapi jelas-jelas seperti pertanyaan murid-murid ini, ya, siapa gerangan dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jangan-jangan kita pun nanti akan bertanya di dalam hati kita, siapa Yesus itu sebenarnya? Saya ini sudah berkhotbah, saya dipimpin pujian, tapi saya tidak mengerti siapa Yesus yang saya ikuti. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana murid-muridnya, kita pun terus dididik oleh Tuhan sampai hari ini untuk terus berada di dalam pembentukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk mendidik dan mengajar kita sedemikian rupa sampai kita mengenal Dia secara sempurna, dan kesempurnaan itu akan mencapai puncaknya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi aplikasinya bagi kehidupan kita hari ini, marilah kita mengenal Yesus dengan benar melalui hubungan pribadi kita yang khusus dengan Tuhan tiap-tiap hari. Merelakan hati kita menerima didikan Tuhan lewat setiap masalah dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Dan tetap setia untuk belajar dan diajar di dalam pengajaran firman Tuhan. Sehingga kita mengerti kebenaran itu dan Yesus Kristus sumber kebenaran itu yang menuntun kita di sepanjang hidup kita, dan kita melakukan pelayanan karena kita mengenal siapa Dia secara pribadi. Kiranya kebenaran ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.